Oke ya, selamat malam teman-teman ya. Malam ini kita mau diskusi ya tentang rekrutmen ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang pernah ngalamin hal yang nggak baik lah ya terkait proses rekrutmen dan seharusnya bagaimana proses rekrutmen ya. Nanti mungkin di akhir sesi saya akan eh, kasih beberapa catatan ya. Nah, untuk sesi kali ini ya bincang rekrutmen ini ada sekarang batch 1 nanti kalau nggak tanggal berapa ya? Tanggal 30 kali ya. Kalau nggak tanggal 31 kita akan ada batch 2 dan mungkin ada batch-batch selanjutnya ya yang menjelaskan tentang rekrutmen termasuk juga batch 2 nanti tentang CV ya, tentang daftar riwayat hidup atau CV. Oke, jadi saya nggak bisa nyalain ini ya, nggak bisa nyalain kamera karena nyalain kamera nanti pasti putus-putus nanti ya. Saya pakai laptop yang biasa, jadi ya nggak apa-apa sih putus-putus gambarnya ya. Oke, malam ini saya sudah mengundang 2 rekan HR ya, yang tentunya kerjaannya ya ngurusin masalah rekrutmen ya. Ada Mbak Celia Elizabeth dan ada Mbak Teresia Shanli. Nah, sebelum kita diskusi, saya akan perkenalkan dulu ya 2 rekan kita. Oke, ini profilnya Mbak Teresia Shanli. Sekarang sebagai rekruter ya di PT Bukit Mega mulai Januari 2020. Jadi berarti sudah 3 tahun ya, 3 tahun ini sebagai rekruter ya. Nah, kita lihat working experience-nya mulai 2018 sebagai rekruter. Jadi sudah 5 tahun sebagai rekruter, berarti sudah kenyang ya, sudah paham terkait proses rekrutmen, termasuk mungkin juga dikomplain sama para pencari kerja ya, job seeker. Nah, ini profil Mbak Celia ya. Saat ini sebagai HRJE Corporate Manager di PT HIT Corporation ya, bergerak di bidang IT Security mulai tahun 2021 ya. Kalau kita lihat pengalaman kerjanya sudah dari 2015 ya, sudah jadi HR Manager ya, artinya sudah 8 tahun ya, kurang lebih 8 tahun. Tentunya sudah paham tentang rekrutmen juga ya. Oke. Mungkin itu perkenalan dari saya. Nah, sekarang kita akan masuk ke diskusi ya. Nanti teman-teman boleh kalau misalnya mau tanya ya, nggak ada masalah ya. Nah, pertanyaan nih ya. Nanti Mbak Teresia Shanli dan Mbak Shelly boleh langsung jawab ya. Kita diskusi aja, ngalir aja kita ya. Nah, menurut Mbak Celia dan Mbak Shanli nih ya, rekrutmen itu apa sih? Nah, kenapa sih kok HR itu atau perusahaan HR mengadakan rekrutmen ya? Tujuannya untuk apa? Silakan. Oke, pertama-tama terima kasih Pak Ferry atas kesempatannya hari ini. Kalau saya pribadi menilainya rekruter itu apa ya? Kayak orang yang ditugaskan untuk mencari entah itu replacement, new hire, kayak semacam pemegang rahasia kali ya. Katakanlah ada orang yang performance-nya jelek. Nah, biasanya rekruter yang pertamanya tahu perlu pengganti atau mungkin ada posisi baru nih yang mau dibuka atau si ini pensiun. Ah, kayak gitu sih Pak, simpelnya. Mungkin Bu Zelia bisa menambahkan. Ya, silakan Mbak.
Sebelumnya terima kasih Pak Ferry untuk waktunya dan sama-sama buat semua rekan-rekan HR di sini. Kalau menurut saya rekrutmen sendiri adalah proses pemenuhan kebutuhan untuk sumber daya manusia di setiap perusahaan dari segi kebutuhan. Seperti tadi sudah mungkin Mbak Teresia juga sampaikan bahwa di dalam proses rekrutmen itu sendiri kebutuhannya bisa beragam. Artinya ada kebutuhan untuk new hiring, artinya ada pengembangan dari divisi tertentu, jadi membutuhkan orang baru mungkin, dan juga mungkin ada cabang, pembukaan cabang baru, dia membutuhkan orang people baru juga untuk mengelola di divisi tersebut. Tapi ada juga bisa replacement, yang dimana ada karyawan resign di dalam divisi itu dan kita harus memenuhi kebutuhan tersebut. Atau juga mungkin sudah ada pensiun. Jadi ada juga mungkin bisa jadi rekrutmen dibutuhkan ketika memang ada proses pemecatan terjadi atau memang ada salah satu karyawan di dalam perusahaan tersebut sudah terkena SP3 misalkan. Dan dalam hal itu operasional atau divisi itu harus terus berjalan sehingga harus dipenuhi kebutuhan untuk penggantian orang di departemen tersebut. Itu mungkin kalau tambahan dari saya. Mungkin ada yang lain mungkin. Oke, lanjut aja ya Mbak ya. Nah, apakah di tempat Mbak Celia dan Mbak Teresia Shanli ya, ketika butuh orang baru buka lowongan kerja atau gimana secara prakteknya? Atau mungkin ya karena memang sudah ada bagian rekrutmen, kita butuh nggak butuh kita tetap lakukan pencarian calon karyawan atau gimana kira-kira? Oke, kalau di saya sih di Bukit Mega itu kadang-kadang ada pooling ya. Dalam artian kita pool dulu nih beberapa talent yang mungkin available in maybe 2 or 3 months karena mereka masih terikat kontrak. Kadang-kadang kita pooling sih, jadi kayak sekalian buat branding juga, memperkenalkan Bukit Mega seperti itu. Ya, jadi kadang berarti belum terlalu butuh ya. Dalam arti nggak mepet-mepet banget seminggu, 2 minggu, 3 minggu sampai 1 bulan ya. Harus direkrut, terus kemudian kan harapannya teman-teman nih yang cari kerja kan cepat masuk seperti itu. Bisa pending Betul, ya statusnya ya. itu Nah, kadang-kadang pooling. oke. Nah, itu yang teman-teman perlu paham ya. Kalau di Mbak Celia gimana di perusahaannya Mbak? Atau pengalamannya selama ini gimana? Kalau di saya karena di beberapa perusahaan sudah saya jalani gitu ya. Sebenarnya sih kalau bicara tentang pemenuhan atau rekrutmen itu tergantung dari perusahaan masing-masing. Jadi kita selalu setiap tahun itu ada namanya MPP ya, Manpower Planning. Jadi ketika kita masuk ke untuk the new year gitu tahun yang baru, kita sudah tahu perusahaan itu akan ada suatu pengembangan misalkan dengan membuka satu divisi baru atau mungkin cabang baru seperti itu. Jadi kita mau nggak mau sudah mulai mencari itu membuka loker. Tapi ada juga di mana sifatnya adalah memang request dari user, dari manajernya. Kenapa? Ya, tadi tergantung situasinya. Ada kasus di mana memang penambahan orang atau juga pengurangan orang. Jadi tergantung kebutuhan lagi sih. Tapi kalau misalkan masuknya adalah dari user yang meminta, maka kita harus sudah punya time planning sendiri untuk pemenuhannya itu harus berapa lama gitu. Kalau di saya sih setidaknya minimal ya 30 sampai 45 hari dari sejak permintaan karyawan itu kita sudah bisa memenuhi sih. Karena masuk dalam KPI sih. Ya, oke. Jadi berarti sama ya, belum tentu juga. Terus kemudian si pelamar ini langsung cepat direkrut ya, karena ya semuanya kan ada MPP-nya ya kan, sama ada poolingnya juga ya. Nah, ada nggak mungkin bisa cerita nih pengalaman dari Mbak Celia atau Mbak Teresia Shanli ya, dari apa namanya, mungkin dikomplain pelamar ya, entah mbaknya sendiri atau mungkin dari timnya ya. Silakan, mungkin ada pernah punya pengalaman buruk gitu ya.
Mbak Zelia mungkin? Kalau pengalaman buruk sih bukan dari mereka yang komplain sih, tapi justru lebih ke sikap mereka ya. Maksudnya ketika dalam hal justru ke rekruternya sih yang dimana kita mengundang, dia mengatakan bisa datang tapi nyatanya tidak tidak hadir tapi tanpa pemberitahuan seperti itu sih. Nah, oke. Hmm. Terus yang lain kira-kira? Kalau di aku mungkin karena udah ditolak, udah dibilang belum sesuai, tapi agak sedikit memaksa. Kadang-kadang annoying juga sih lama-lama jadi kayak begging, terus dari mulai jadi pastinya naik gitu loh. Menerima, pelan-pelan marah, terus lama-lama orang ini akhirnya minta maaf, terus bilang, saya jadi cleaning service juga still oke. Maksudnya gini loh, kalau memang sudah dibilang tidak, better ya udah move ke loker lainnya, karena tidak semua rekruter bisa menerima gitu loh. Dalam artian nggak bisa menerima semua karyawan, pengennya juga diambil gitu kalau ada posisi dan diterima oleh user. Itu lumayan nyelekit sih bacanya, kayak kok kalimatnya itu loh dari dibilangin baik-baik ditolak, tapi bisa marah. Marahnya tuh bener-bener ya oke, baiklah. Kenapa saya yang kena marah ya, kurang lebih kayak gitulah singkatnya. Ya, Dinamikanya rekruter sih ya Pak Ferry. ya betul. Nah, pengalaman dari Mbak Celia ya dan Mbak Tresia Shanli. Misalnya nih, misalnya ya, lagi buka lowongan ya, entah ambil contoh lah ya, mungkin sekitar 2 atau 3 lowongan gitu ya. Buka biasanya share lowongannya di mana? Misalnya maksud saya misalnya di apa? Jobstreet, Jobsdb. Nah, atau mungkin dari apa kira-kira, terus kemudian yang lamar berapa orang untuk satu posisi atau 3 posisi tersebut ya, masing-masing berapa berapa berapa, terus kemudian kira-kira yang masuk itu dalam arti sesuai spek ya, CV yang dikirim sesuai spek itu berapa? Contoh misalnya maksud saya ya, oh dari 1.000 pelamar misalnya, yang masuk spesifikasi hanya 50 misalnya. Nah, kira-kira gimana? Pernah nggak punya pengalaman seperti itu atau gimana? Selama ini dihitung nggak? Seharusnya ada report ya gitu ya. Kalau di saya ada Jobstreet sama LinkedIn, sama email dan juga WhatsApp. Kalau kalau yang Bapak tanya tadi kira-kira ada nggak yang ditolak itu ya banyak, dalam artian yang sesuai itu dikit karena kantor saya agak strict di aturan tertentu. Jadi ya walaupun profilnya sebagus apapun, kalau dirasa memang nggak boleh sama kantor ya apa boleh buat, saya decline. Padahal ya mungkin hanya karena hal tertentu itu jadi terpaksa ditolak. Kayak misalnya gender katakanlah, usernya maunya pria atau wanita. Kayak gitu. Kalau Bu Zelia gimana? Kalau ini Mbak Shanli, maksud saya gini, jadi contoh nih, ambil aja yang beberapa bulan lalu lagi buka lowongan misalnya ya, bukanya di Jobstreet. Nah, dari Jobstreet kan pasti ada tuh yang coba ngelamar berapa orang. Misalnya, kira-kira yang masuk sesuai dengan spesifikasi itu berapa? Katakanlah yang sekarang lagi open ya di Exim Admin. Karena Boleh. katakanlah huruf admin itu, kalimat admin biasanya banyak sekali yang ngelamar Ya. tanpa baca job desk. Itu bisa ribuan. Tapi yang sesuai paling nggak nyampe 10 kayaknya. Nah, Kayak udah dijelas ditulis harusnya 1. Sometimes orang ngeklik aja dulu padahal SMA atau SMK. Sedangkan prasyaratnya S1. Atau harus jurusan ini, ternyata nyasar jauh. Itu kadang-kadang juga gitu sih Pak. ya. Nah, itu kira-kira melelahkan nggak Mbak? Supaya ini teman-teman yang pencari kerja juga paham. Kira-kira jadi HR kayak gitu mangkel nggak? Dari 1.000 terus kemudian harus ngeliatin CV-nya satu-satu, terus kemudian yang masuk cuman 10 orang, itu pun nanti terus kemudian gugur semua. Kira-kira Itu gimana? juga pas Supaya interview nanti jelek. nah ya, supaya ini pelamar-pelamar juga paham. Capeknya HR gimana nih? Kalau bisa pas ngelamar itu mungkin cari tahu dulu kali ya, entah itu posisinya atau sesederhana letak kantornya. Jangan ketika udah di-approach, "Aduh maaf ya rumahnya jauh." Ayah,
Itu capek juga sih. Ngekliknya baca dulu mungkin, biar sama-sama enak. Rekruternya nggak lelah, Nah, ya. lamarnya juga nggak. Oke, kalau Mbak Celia gimana pengalamannya, Mbak? Ya, sama sih ya. Jadi contoh misalkan saya satu perusahaan bisa membuka 5 posisi lowongan kerja, yang masuk bisa ada yang beragam ya, ada yang ratusan bahkan ada yang ribuan. Biasanya admin yang lebih banyak ya, ribuan. Nah, tapi kalau kita lihat lagi dari kualifikasi yang deskripsi pekerjaan termasuk kualifikasi itu ya masuk ya tadi benar 10 orang mungkin bisa lolos, nanti saya sortir lagi jadi cuma 5. Dan biasanya bahkan saya akan minta sama marketing tempat saya open locker ya misalkan untuk dibantu di boost lagi. Kenapa? Karena saya dari ribuan saya cuma dapat 5. Itu sih paling pengalamannya. Yang ya melelahkan sih, yang melelahkan tadi sih benar. Ketika pun dari 5 kita undang, kan kita udah milih tuh dari ribuan gitu ya. Yang terjadi adalah kita hubungin, oke confirm bisa datang, kita undang untuk ke kantor gitu ya. Ya itu yang tadi saya bilang di awal, dia tidak datang tanpa konfirmasi misalkan. Itu case lagi. Terus yang kedua datang dipanggil ternyata rumah, saya pertimbangin dulu deh gitu karena kejauhan katanya. Nah itu kan padahal kita udah mau sortir ribuan menjadi 10 itu kan perlu waktu ya. Itu aja sih. Sangat Jadi melelahkan jujur. ya banyak pelamar-pelamar sekarang yang manja ya berarti ya. Wah, Yang iya keterima betul. juga kadang manja. Iya. Iya bisa jadi. Ya, Karena nggak dibaca mungkin ya, nggak dibaca. Iya tadi nggak dibaca dari segi posisi dan juga kebutuhan deskripsi mungkin ya, kualifikasi ya cuma sedikit-sedikit aja. Oh yang penting umurnya masuk. Padahal kan nggak cuma umur atau jurusannya bener kok marketing, tapi bukan cuma marketing kita butuhkan. Misalkan harus ada pengalaman kayak gitu. Nah itu lewat aja sih biasanya. ya, jadi ini teman-teman ngerti ya. Ya ini sebagian sih ada yang teman-teman dari HR juga sih ya. Ya Ya inilah, mungkin sama juga. ya inilah kesulitannya jadi HR ya. Nah, saya juga mungkin cerita sedikit ya. Saya buka lowongan ya. Lowongannya itu manajer. Tahu nggak yang lamar? Yang lamar fresh graduate. Ya, nah ini kan udah keterlaluan banget ya. Sudah ditulis spesifikasinya ya, pengalaman sekian tahun, jabatan minimal supervisor 5 tahun. Nah, yang lamar fresh graduate ya. Nah, ini loh. Orang Indonesia ini banyak yang ngawur ya. Terus kemudian kayak gitu dikomplain mau dikatakan kurang terdidik ya gimana? Dikatakan buta huruf nanti marah ya, buta huruf ya. Tapi jujur ya, jadi rekruter tuh capek. Ya ini supaya teman-teman pencari kerja juga paham. Nah, saya bolak-balik juga ngomong dan ini juga saya bolak-balik ngomong ke HR juga. Ya. Seringkali ya HR itu buat lowongan juga ngawur. Salah satu contoh ya, ini catatan nih ya. Salah satu contoh lowongan kerja tidak detail. Tidak detail apa? Lokasi penempatan itu nomor 1. Banyak yang asal sebar. Ya. Akhirnya ya apa? Ya kasihan pelamar juga. Ya kan? Pengennya punya apa namanya? Punya tempat kerja yang seperti lagu pacar 5 langkah. Ya kan? Melangkah 5 langkah aja di sebelah sudah kantor, pengennya seperti itu, tapi ternyata jauh. Ya nggak salah juga pencari kerjanya. Nah, ini diakibatkan apa? Nah, ini catatan ya untuk teman-teman pencari kerja. Saya ya di sini adalah punya grup ya, grup HRBP Indonesia itu sekarang mungkin sekitar 6.000-7.000 member lah. Ini tanya yang teman-teman nih ya, teman-teman yang ada di sini beberapa HR sering saya marah di grup karena apa? Lowongan kerja itu tidak ditulis detail. Ya, salah satunya lokasi, yang kedua misalnya masalah penempatan. Tanggal penutupannya. Ya, jadi lowongan terbuka terus gitu ya.
Ya nggak apa-apa sih kalau memang sekedar pooling, ya. Tapi teman-teman rekruter juga harus paham kalau misalnya memang pooling ya harus dikasih tahu itu lowongannya hanya sekedar untuk ngisi gitu ya. Jadi jangan supaya si pelamar juga nggak ngarepin gitu, ya. Itu harus fair juga lah kita supaya apa? Ya jangan sampai HR jadi HR yang suka dikatakan para pelamar HR yang PHP, ya. Ditanyain kapan lamarannya diproses, oh ya 1 minggu, tahu-tahu terus kemudian hilang, ya kan? Nah, ngeghosting seperti itu. Nah, untuk diketahui para pekerja ya, para pelamar, nggak semua HR itu paham dunia rekrutmen. Nah, ini salahnya dari siapa? Dari HR sendiri, terutama HR manager. Ya, ini saya buka-bukaan. Banyak perusahaan yang merekrut seorang rekruter itu dari fresh graduate. Ya, ini salah total. Ya, sudah fresh graduate, nggak pernah di training, asal jalan, SOP-nya nggak benar. Ya, nah ini keliru total. Seharusnya rekruter itu spesialis. Karena apa? Zaman sekarang rekruter itu pekerjaannya equal sama customer service. Customer service yang ada di depan perusahaan. Untuk apa? Membranding perusahaan. Nah, kalau terus kemudian fresh graduate, cara ngomong aja untuk menghadapi para pekerja masih belepotan. Ya isinya apa ya? Marah-marah. Ya. Kemudian SOP-nya juga yang di perusahaan juga masih nggak benar. Nah, ini banyak yang seperti itu. Seharusnya di perusahaan, rekruter itu jabatannya minimal spesialis. What is the meaning of spesialis? Minimal supervisor spesialis itu. Karena apa? Dia harus bisa behavior event interview. Harus punya skill communication. Ya, tapi kenyataannya ada seperti itu. Ya bolehlah kalau misalnya cuman sekedar admin. Admin itu apa? Ya dia buka lowongan, posting, terus kemudian seleksi lamaran, it's okay. Ya, it's okay. Tapi kalau terus kemudian ngadepin secara langsung pelamar, jangan. Nah, mungkin itu dulu dari saya tambahan. Nah, lanjut ya, kita lanjut. Saat tes ya. Nah, kira-kira kalau di perusahaannya Mbak Teresia sama Mbak Silvia, tesnya gimana? Maksud saya, pertama itu langsung terus kemudian psikotes semuanya, semua jabatan, tak itu supervisor, staff, manager, semuanya psikotes atau ada yang berbeda? Silakan. Dan Mbak Celia dulu boleh? Silakan. Oke. Kalau untuk tesnya sendiri sih harus beda-beda ya. Maksudnya sesuai dengan posisi jabatannya ya. Maksudnya untuk misalkan contoh sosial media, tesnya ada tes sendiri, tidak bisa sama dengan tes developer misalkan atau programmer. Tetapi ada basic test yang sama, misalkan IQ test atau mungkin DISC test. Jadi ada beberapa tes yang sama, tetapi untuk masuk ke skill test itu ada tahapan selanjutnya yang berbeda. Seperti itu sih. Jadi setiap jabatan kadang ada yang berbeda ya Mbak. Oh, dari apa tadi? Setiap jabatan, beda jabatan bisa beda tesnya ya. Tapi untuk tes awal apa? Langsung psikotes dulu semuanya atau gimana? Psikotes kayak ya itu tadi kayak misalkan DISC, kan ada juga yang mungkin pakai baum, tergantung jenis psikotesnya sih, psikotesnya jenisnya. Oke, kalau di tempat Mbak Teresia gimana Mbak? Kalau di aku tergantung ya. Kalau memang lagi lebih urgentnya lihat IQ-nya dulu, kadang-kadang ada user yang mau kandidatnya tuh dites IQ dulu. Jadi biasanya jadwalin psikotes online pakai Google Meets. Baru setelah hasil tesnya memang dirasa oke, baru set jadwal entah itu untuk interview online atau offline.
Kalau untuk SPV ke atas, biasanya setelah lolos psikotes simple sederhana tadi dengan saya, kita masih ada dengan third party, dengan biro jasa psikologi gitu, yang memang ada psikolognya, kayak gitu. Untuk double check sih biasanya. Kadang-kadang bisa psikotes dulu, terkadang bisa interview dulu. Tergantung fleksibilitas si kandidatnya juga, kayak gitu Pak. Oke, lalu sistemnya gimana? Sistem gugur atau jadi kalau sistem gugur itu berarti kan interview misalnya, ya, setelah interview kalau misalnya nggak sesuai interview usernya nggak suka, ya berhenti atau semua proses psikotes, terus kemudian tes praktek, tes tulis, selesai semuanya dulu, baru terus kemudian kalau nggak cocok ya dinyatakan fail atau gimana sistemnya? Oke, biasanya kan dari awal kita terima form penerimaan tenaga kerja. Setelah saya posting, itu nanti saya sortir kan. Setelah saya sortir, biasanya saya send dulu ke user. Jadi user itu yang akan approve siapa-siapa yang akan di-interview. Jadi kita sistemnya langsung interview sama user, Pak. Nggak 2 kali sama HR lagi. Jadi setelah dites, setelah dibaca CV-nya sama user, baru dijadwalkan interview sama psikotes. Baru setelah itu, kalau di interview biasanya nggak bagus, itu terpaksa harus gugur sih. Oke, ya. Kalau di Mbak Celia gimana, Mbak? Kalau di saya sih dari posting seleksi oleh tim ya, tim HR saya sesuai dengan kualifikasinya dulu. Lalu setelah itu mereka akan undang interview dan psikotes. Setelah itu mereka datang, lalu nanti hasil dari tesnya mereka akan cek ya, karena tadi ya tergantung dari posisi jabatannya juga atau pekerjaan yang akan mereka handle, yang membedakan jenis tes tambahan tersebut skill test dan skill testnya di psikotes. Jika memang dia lolos, dia akan bisa lanjut langsung interview dengan saya sebagai HR manajernya. Tapi kalau dari segi tesnya ternyata kita punya kriteria dan penilaiannya tidak lolos, dia boleh dinyatakan tidak lolos dan bisa langsung pulang, tidak lanjut interview dengan saya. Oke, jadi kalau di tempatnya Mbak Celia, kira-kira waktu si kandidat ini, pelamar ini dipanggil, durasinya ketika dipanggil di hari pertama itu sampai kemudian dinyatakan diterima berapa Mbak? Berapa lama? Atau mungkin beda jabatan beda, tapi kira-kira contoh nih misalnya, oh staff ada durasinya misalnya 3 minggu harus sudah masuk, manajer 1 bulan misalnya, atau gimana? Kalau di saya memang punya sistem standarnya itu 2 minggu sih. Gimana Mbak? Berapa? 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu itu mulai dari panggilan pertama ya? Ya dipanggil. Ya misalkan. Nah kalau misalkan nanti misalkan dari sayanya lebih dari 2 minggu, saya akan jelaskan ke kandidatnya bahwa sebenarnya akan ada tahap selanjutnya, bisa jadi. Kenapa? Karena ketika dia harus interview dengan user, bukan dengan HR manager ya, dengan user dari divisi tersebut, atau bahkan mungkin dengan owner, bisa jadi, yang dimana itu butuh waktu karena mereka sedang ada kesibukan seperti itu. Tapi saya infoin ke kandidatnya dulu gitu. Jadi kan kita karena akan lewat dari 2 minggu itu. Oke, kalau di perusahaan Mbak Teresia gimana Mbak? Kalau biasanya memang udah dirasa potensial dan terutama dia bisa langsung join, maybe around 2 or 5 days maksimal itu udah kita kontak lagi supaya nggak di hijack PT lain. Sederhana itu sih tapi kalau memang usernya masih menimbang-nimbang, dalam artian masih bimbang kandidatnya mana, biasanya sih 1-2 mingguan lah. Informasinya gimana? Ke kandidatnya gimana informasinya? By WA biasanya langsung saya konfirmasi. Tapi kadang-kadang ketimpa kan, kandidat gak cuma 1-2 orang. Kalau mereka follow up, it will be much better sih for me. Karena akan ada komunikasi 2 arah, dari kandidat dan juga dari sayanya. Karena kadang-kadang banyak banget kan pelamarnya itu. Ya, oke. Jadi
Jadi nggak ada masalah ya untuk Mbak Teresia ya kalau misalnya si kandidat tanya ya, proses Nggak saya masalah, gimana? Nggak ada bagusnya. masalah ya. Nah, oke. Kalau Mbak Celia gimana? Nggak ada masalah dari kandidat kalau misalnya tanya seperti itu. Enggak sih, nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Nah, jadi ini informasi ya untuk teman-teman pekerja, pencari kerja, pelamar ya. Anda boleh tanya ke HR prosesnya sampai di mana ya. HR itu bukan ini kok, bukan apa namanya, nggak kejem kok ya. Pasti kalau misalnya ada informasi, ya pasti menginformasikan. Tapi catatan ya, untuk HR yang paham ya, dalam arti sudah kompeten. Memang seharusnya, jadi gini ya, ini saran sih untuk teman-teman ya. Di sini juga ada beberapa teman-teman HR yang lain. Seharusnya ya, sekarang itu kalau kita mengacu ke tren HR sekarang itu candidate experience. Ya, jadi seharusnya ketika kandidat pertama kali datang, entah itu prosesnya dia mau interview kah, mau psikotes kah, seharusnya kita punya roadmap rekrutmen yang mereka harus paham. Entah teman-teman dari rekruter ngasih selebaran berisi peta proses rekrutmen di perusahaan, atau waktu interview, waktu pertama kali datang dikasih tahu ini proses kita ini ya. Nah, dari proses A ke proses B itu durasinya sekian hari atau sekian minggu. Dari B ke C sekian hari atau sekian minggu. Dari C ke D demikian. Sampai terus kemudian selesai diterima. Jadi supaya apa? Ya supaya si pelamar tahu dia tesnya apa kan, karena namanya tes kerja itu kan nggak cuma satu, nggak cuma interview selesai ya. Pasti setelah interview ada psikotes ya. Setelah psikotes ada yang mungkin praktek ya. Contoh misalnya sopir ya. Kalau sopir nggak mungkin terus kemudian tesnya tes tulis ya. Pasti dikasih mobil. Ayo coba kamu nyetir, jangan-jangan terus kemudian baru keluar nabrak ya. Karena apa? Pernah kejadian ya. Ada teman curhat. Salah nggak kalau misalnya calon karyawan driver yang baru keluar hotel ya. Ini si teman ini dia kerja di hotel, baru keluar hotel ya, bawa mobilnya nabrak. Nah tuh, ini teman-teman dari HR juga mesti mikir masalah resiko ya, resiko keselamatan ya. Seperti driver forklift ya, supir forklift dan beberapa itu mesti praktek. Ya, nggak bisa cuma sekedar teori, cuma di belakang meja atau mungkin cuma sekedar interview, mereka harus praktek. Ya, soal resiko harus diperhitungkan. Ya, ini masukan aja, harusnya punya roadmap. Proses ini sampai terus kemudian terakhir ke kesehatan ya. Kesehatan itu wajib. Ya, tes kesehatan itu wajib. Nah, nanti untuk masalah tes kesehatan dan sebagainya nanti kita akan ada next bincang berikutnya ya. Oke. Nah, kira-kira dari Mbak Teresia dan Mbak Celia, setuju nggak kalau misalnya dikatakan, oh HR itu suka ghosting, nggak mau terus kemudian memberikan informasi dan kemudian ya bla 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 yang berita-berita negatif lah ya. Kan pernah tuh baca di LinkedIn curhatan si A si B si C, terus kemudian mungkin di entah di TikTok entah di mana. Kira-kira gimana tuh? Ya silakan ditanggapi. Kira-kira dari pencari kerja yang seperti itu atau HR yang mungkin bisa juga berbuat seperti itu, kira-kira gimana? Silakan ditanggapi. Kalau dari saya sih, kalau untuk HR yang ghosting, sebenarnya sih kalau ke sayanya, saya nggak setuju. Tapi kalau memang mereka mengalami, ya tergantung. Bisa jadi karena ketika mereka mengalami itu memang HR di bagian tersebut yang tadi mungkin belum sampai ke spesialisasinya. Misalkan fresh graduate mungkin, atau memang ada kendala di
internal mereka seperti itu di masing-masing perusahaannya ya maksudnya ya. Jadi ya wajar-wajar aja sih kalau dari saya kalau ada kandidat yang merasa atau membuat ungkapan seperti itu. Tapi kalau ke saya karena saya tidak merasa pernah melakukan itu ghosting kandidat ya saya sih nggak setuju kalau saya bilang ghosting ke mereka. Itu aja sih mungkin kalau dari saya. Ya, kalau Mbak Teresia gimana Mbak? Silakan Mbak Oke, Teresia. kalau di saya karena saya handle cabang, handle all divisi sendirian. Sometimes bukannya kita nggak follow up ke kandidatnya. Sometimes kayak too much kandidat juga sebenarnya kayak saya harus ngapalin loh si X ini ngelamar ini, yang ini potensial. Jadi kayak tadi saya bilang itu sangat baik banget kalau kalian follow up, apalagi ngabarin, tanya. Karena kita jadi tahu nih, wah ini orang antusias untuk melamar, wah orang ini kalimatnya terstruktur, rapi, sopan. Nah itu jadi nilai plus sih sebenarnya kalau buat saya. Kalau sebaliknya malah sometimes saya perhatiin belakangan ya paling sering udah nge-apply. Saya sudah approach by entah itu WA bisnis, WA pribadi bahkan, dan email nggak dibales. Telepon akhirnya baru diangkat. Kadang-kadang recruiternya yang di ghosting. Kayak astaga ini user udah oke loh mau profile kamu. Saya mau jadwalin interview. Tapi nggak ada follow up. Jadi kayak cuma di-read doang sama mereka di WhatsApp. Jadi ya sudah, usernya geleng-geleng kepala, kita cari kandidat lain. Kadang-kadang merekanya sih yang hilang kalau di saya. Kayak ngelamar, nih ngekliknya serius gak sih? Ya, oke ya. Jadi itu catatan ya untuk teman-teman pencari kerja. Oke, mungkin saya kasih kesempatan deh untuk teman-teman pencari kerja, ada yang mungkin mau tanya, silakan. 2 orang aja ya, karena setelah ini nanti kita ada info locker ya dari Mbak Teresia dan Mbak Celia. Silakan, yang mau tanya bisa raise hand, nyalakan mic. Nggak usah chat ya, chat itu capek bacanya. Tadi kayaknya ada satu sih, Pak, tapi nggak ada lagi sekarang ya. Nggak ada, kalau yang raise hand nggak ada, belum ada. Silakan, yang mau tanya. Nggak di chat tadi ada satu, tapi hilang. Ada memang, ini Mas Gideon. Ini Mas Gideon juga HR kok. Ada lagi tadi satu. Silakan. Betul. Ya, untuk teman-teman ya yang di perusahaan ya, ini tadi ada pertanyaan dari Mas Gideon terkait yang karyawan disabilitas ya. Ada aturannya, saya lupa nomor berapa ya. Yang dulu sih Undang-Undang nomor 4 tahun 94 atau tahun berapa ya. Jadi perusahaan itu punya kewajiban minimal 100 orang karyawan normal, 1 orang karyawan disabilitas. Ya, jadi perbandingannya 100:1 itu harusnya. Tapi banyak yang nggak aware. Ya, jadi ya ayo nggak apa-apa dipekerjakan yang disabilitas. Ya tentu yang misalnya mereka ya secara fisik komplit lah ya, cuman mungkin nggak bisa ngomong, nggak kan bisa kerja yang lain. Jangan nggak bisa ngomong terus suruh jadi announcer ya kan, jadi aneh nantinya. Oke, silakan kalau ada yang mau tanya. Pak Hasan mau tanya. Silakan Mas Hasan, bisa nyalakan mic-nya. Ya, selamat malam. Ya, malam. Izin saya menyampaikan. Ya, nama saya Hasan Asidikin dari Jakarta. Dari Palembang aslinya. Saat ini di Jakarta Barat. Oke. Silakan. Kebetulan ini saya ingin bertanya. Ingin menyampaikan. Kebetulan saya sendiri itu security di PT Bukit Mega Mas Abadi. Di kantornya Ibu Teresia, iya gitu. Jadi saya ya
untuk hal yang berapa menit terakhir baru saya bergabung mendengarkan beberapa perkataan. Untuk keseriusan bekerja itu bagaimana, seperti itu kan. Untuk keseriusan bekerja, untuk meyakinkan kalau kita ini memang ingin kerja dengan baik, dan kantor pun ingin mendapatkan pekerja atau karyawannya baik, yang bisa sesuai begitu. Ya, ingin saya lanjutkan sampaikan. Saya sebenarnya berminat, memang benar berminat ya jadi karyawan di Bukit Mega Mas Abadi, tapi saya ada sedikit kendala atau saya kurang enak. Bagaimana kurang enaknya? Karena posisi saya itu di yayasan PT, sebut namanya ya nggak apa-apa. Nah, nama yayasan PT itu di security, kerjanya di PT itu tersebut gitu. Jadi saya agak kurang enak begitu, Bapak Ibu yang terhormat. Demikian yang saya sampaikan. Ya, lalu yang Bagaimana yang mau ditanyakan apa bagaimana tadi? apakah ada opsi lain agar bisa menunjukkan kinerja kita atau CV kita atau bisa untuk dipanggil untuk interview atau bagaimana gitu untuk kelanjutannya. Demikian. Ya, silakan. Mungkin Mbak Teresia atau Mbak Sally mau menanggapi. Boleh bantu jelasin Pak Ferry, maksudnya gini, tadi saya udah familiar sih pas dia sebut nama lengkapnya Pak Hasan. Hai, Nah, beliau kan di third party, ada di vendor, ya. vendor security, jadi bukan di bawah PT. Maksudnya adalah bagaimana caranya supaya menunjukkan bahwa kita bisa pindah dari vendor tersebut, third party tersebut ke perusahaan. Itu sebenarnya tergantung sama usernya juga sih ya Pak. Kadang-kadang ada hal-hal yang dilihat sama usernya, kalau memang dirasa sesuai bisa dipanggil. Kalau memang ada locker yang sesuai dan orangnya dilihat perform, itu biasanya sih akan ada change jadi karyawan sih. Mungkin Bu Zelia bisa menambahkan. Oke, sebenarnya sih kalau tidak salah yang didengar, sebenarnya itu larinya kepada penilaian performa ya nantinya, gitu. Jadi kalau misalkan contoh, kalau itu kan tadi dari antar vendor pindah ke perusahaan. Kalau saya ilustrasikan contoh juga seseorang yang dari anak magang, saya pernah dia magang selama 6 bulan, habis itu karena performnya bagus dan bisa menilai itu bagus, kita bisa langsung jadikan dia sebagai karyawan tetap atau karyawan kontrak juga bisa sebenarnya. Jika lihat performa kerjanya dan ada penilaian kerja ya, seperti itu. Iya, jadi ingat abis Ibu Zelia bilang tadi bukan pernah ada sih, dulu orang ini cleaning service. Tapi karena dilatih bisa pakai komputer, bisa ngetik, akhirnya direkrut jadi admin di Exim Import kita. Tapi itu dulu waktu masih terima yang Open SMA ya. Sekarang ongoingnya satu. Harusnya satu minimal sekarang. Ribetnya itu sih. Jadi Ya. mungkin kalau Oke, jadi sebenarnya ya lanjut Mbak, lanjut. Silahkan. Jadi ada skill tambahan lain jadi nilai biasanya. Ya. Ya, jadi sebenarnya gini ya, kalau misalnya contoh tadi Mas Hasan tadi, berarti vendor lain berarti outsource ya. Kebebasan setiap orang ya, kebebasan setiap orang untuk mengusahakan hidupnya layak. Tapi dari pekerja ya, dari karyawan, jadi contoh misalnya Mas Hasan yang kerja di outsource, terus mau ngelamar di perusahaan yang Mas Hasan ditempatkan, itu sah-sah aja boleh. Ya, nggak ada masalah. Sebenarnya nggak ada masalah. Ya, cuman kembali lagi, kalau lalu kemudian Mas Hasan itu terikat PKWT, terus mau melamar di perusahaan yang sekarang, nah mesti mikir. Karena apa? Tentu ada kewajiban yang nanti harus
penuhi. Contoh nih ya, PKWT-nya sisa 6 bulan misalnya. Terus mau ngelamar di perusahaan yang sekarang. Tahu-tahu misalnya diterima sama Mbak Teresia nih. Nah, otomatis Mas Hasan juga harus sportif. Sportifnya bagaimana? Nah, PKWT yang kurang 6 bulan itu harus dibayar. Misalnya gajinya 4 juta ya silakan dibayar langsung di depan ke perusahaan. Pak, saya mau resign. Saya mau pindah. Saya diterima di PT-nya Mbak Teresia. Ini Pak, saya kasih 24 juta. Nah, harus seperti itu. Ya. Jangan terus kemudian jadi karyawan kabur-kaburan. Nah, itu namanya nggak fair. Nah, ini yang nanti deh ya. Ini kebanyakan nih. Ini para pekerja juga ngawur. Ya, nggak sportif. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Ya. Kalau misalnya perusahaan yang mem-PHK nanti keluar-keluar di medsos. Saya disolimi, tapi terus kemudian Anda mensolimi, nggak apa-apa perusahaan lebih kaya. Hei, perusahaan kaya, yang mikir, yang susah itu rekruternya. Bener nggak Mbak Teresia, Mbak Celia? Ya, Ya, meskipun apalagi kalau rekruter ini, ya udah resiko sih memang rekruter ini orang bayaran, tapi juga Anda mesti mikir gitu ya. Nah, ini sekalian saya sosialisasi ya. Oke, silakan. Lanjut lagi Mas Putra. Silakan kalau misalnya mau ada pertanyaan. Selamat malam, Pak. Ya, malam. Saya Putra Habibillah. Saya domisili di Tangerang. Saya Oke. ingin menanya nih, Pak. Kan rekruter itu membuka lowongan dengan banner ibarat kata lulusan background SMK dengan kejuruan SMK mesin. Dan sedangkan saya nih lulusan background SMK, tapi kejurusan saya farmasi bukan SMK mesin. Nah, tapi saya pernah belajar, pernah pelatihan di Balai Latihan Kerja. Dengan jurusan teknik las, tapi tercantum di situ SMK mesin, las, perkakas atau bubut. Nah, apakah saya bisa melamar di situ? Apakah lamaran saya akan dilirik atau diterima untuk proses selanjutnya? Terima kasih. Oke, silakan. Mungkin Mbak Teresia atau Mbak Celia dulu yang mau mengomentari, silakan. Kalau saya mungkin masih bisa dipertimbangkan, tetapi harus di-note bahwa di dalam CV itu tertera jelas. Karena terkadang kandidat itu hanya menuliskan pendidikan dia terakhir, misalkan SMK. Tapi dia tulis misalkan contoh case-nya adalah SMK farmasi kelulusannya. Tapi dia tidak ada tambahan bahwa tadi saya pernah dapat pembelajaran atau memang pernah training selama 5 bulan, 3 bulan di mana dengan bagian apa di bidang apa. Yang nggak lengkap itu yang kalau dari ya sesuai, jadi nggak akan diklik atau dipertimbangkan. Mungkin itu kalau saya sih. Oke, kalau Mbak Teresia gimana kira-kira? ditulisin ya non formal education-nya, sama mungkin kalau teknik kelas tuh kayaknya ada hasil contohnya gitu nggak sih? Mungkin bisa dilampirin kali ya, kayak bentuk portofolio di bawahnya, pernah ngelas apa aja, atau mungkin sertifikat yang didapat waktu ikut pelatihannya. Karena kadang-kadang emang nggak, mungkin faktor luck juga kali ya kalau dibilang kalau mencari kerja itu, emang rezekinya di situ kadang-kadang, dan mesti mempertimbangkan juga perusahaan yang dilamar. Dalam artian kalau perusahaannya besar dan change-nya tuh kecil, nggak mungkin cuma 1, 2 orang, itu mesti apa ya, CV-nya lengkap tadi dan ATS friendly, applicant tracking system friendly, terus supaya di-up gitu kan di job street, kalau enggak profilnya bakal ketimpa di paling bawah. Supaya di notice aplikasi, nulisnya juga harus detail. Gitu, job desk-nya atau mungkin pernah belajar apa, tahun berapa, punya enggak sertifikasinya, kayak gitu Pak Ferry. Ya, oke. Ya, itu jawaban dari Mbak Teresia sama Mbak Celia. Nah, saya punya jawaban sendiri. Ya,
yang berbeda dari dua rekan. Kalau saya ya dengan Mas Putra yang lulusan SMK Farmasi, terus kemudian ikut di BLK misalnya ya, ngelas atau mesin yang cuma 5 bulan, saya belum tentu terima, Mas. Karena apa? Pertama, namanya sekolah 3 bulan teknik itu ada frame of thinking-nya. Ya, saya lulusan teknik. Kemudian saya kuliah lagi hukum. Antara teknik sama hukum itu berbeda jauh. Teknik saya diajarin untuk ngukur ini itu cara ini secara teknikal. Dan short course yang cuma 5-6 bulan, 3, 4, 5, 6 bulan akan berbeda hasilnya. Sama yang namanya sekolah tahun-tahunan. Ya, kecuali kalau misalnya Mas Putra sudah punya pengalaman kerja, mungkin praktek ngelas atau apapun itu 1 tahun, itu akan saya pertimbangkan. Ya, karena apa? Namanya terus kemudian ikut short course, iya memang diajarin, tapi kan dalam tanda petik tidak ada kasus yang dihadapi secara real. Ya, nah saran saya, nah ini saran ya, saran untuk teman-teman pekerja. Kalau misalnya Anda mau melamar pekerjaan, maka lamarlah sesuai dengan jurusan sekolah Anda. Nah, yang susah apa? Yang terus kemudian sekolahnya salah. Contohnya apa? Saya pernah nih, ya, tanya sama kandidat S1 lulusan UNER, jurusannya sosiologi, terus kemudian mau ngelamar jadi apa ya, staff finance. Ya saya bilang loh, ya salah jurusan, Mbak. Saya tanya, kenapa terus kemudian dulu kuliahnya di sosiologi? Ya pengen aja, Pak. Loh, kok gitu? Seharusnya ketika sekolah itu mikir, kira-kira saya mau kuliah di mana? Jangan terus kemudian karena embel-embel UNER, embel-embel UI, embel-embel UU yang lain lagi, ITS, terus kemudian ngawur, membabi buta. Ya, karena apa? Namanya masa depan itu nggak bisa dibangun dengan pakai babi, apalagi babi buta. Nggak bisa. Ya, babi aja haram, apalagi babi buta. Nabrak kemana-mana, hancur semuanya. Ya, kalau misalnya kita mau membangun, bangunlah yang benar. Contoh Mas Putra, loh, berarti saya salah Pak, milih farmasi terus kemudian kuliah di teknik. Absolutely yes. Terus gimana saya ya? Saya nggak punya biaya untuk kuliah lagi. Mau nggak mau Mas, zaman sekarang harus kuliah. Ya nggak apa-apa. Kerja dulu di apotek. Terus kemudian kalau misalnya bisa apotek banyak buka malam, cari yang kuliah pagi misalnya. Ya. Sama, saya dulu juga gitu. Saya lulusan D3 ya, meskipun D3-nya D3 ITS, bukan D3 yang ngecek-ngecek. Malam saya kuliah hukum. Ya, pakai duit sendiri. Lulus jadi sarjana hukum, jadi HR. Ya, sampai sekarang berhasil. Ya, ngajarin teman-teman banyak. Ya. Karena apa? Saya punya kerangka berpikir teknik, punya kerangka berpikir hukum. Nah, ini bisa berbaur. Ya, meskipun ilmunya bertolak belakang, ya, tapi di dunia kerja kerangka berpikirnya dipakai semuanya. Ya, jadi itu saran aja sih. Oke, ya, nanti next time kita bisa diskusi lagi, atau mungkin ada yang mau tanya. Ini jam berapa? 8:30. Terima kasih, Pak. Oke, mungkin itu dulu ya. Nanti next tanggal 30 atau 31 nanti kita akan lanjut lagi untuk kita diskusi tentang daftar riwayat hidup ya. Nah, kebanyakan daftar riwayat hidupnya saya lihat sih masih galau ya. Ada yang warna-warni ya, bling-bling tapi isinya apa? Nggak ada kompetensinya ya. Nah, HRD-nya juga bingung. Oke, silakan lanjut mungkin dari Mbak Teresia atau Mbak Celia dulu mau share lowongan kerjanya. Silakan. Siapa dulu nih? Boleh Mbak Celia duluan. Oke, silakan Mbak.
Bisa share screen mungkin kalau misalnya ada PowerPoint-nya. Saya baru siapin kalau secara PowerPoint, mungkin nanti dia bisa cari open nama perusahaan kami di Loker, Pak. Oke, ya nggak apa-apa di info aja. Di mana anunya? Jadi Lihat apa websitenya di mana? kami kan www.hitcorporation.com. Apa Mbak? Bisa diulangi? www.hitcorporation. Atau mungkin ditulis di ini, di chat, nggak apa-apa. Supaya ini jelas. Mbak Teresia, kalau misalnya mau share lowongannya, silakan. Oke. Kalau dari gambar mungkin nggak gitu kelihatan kali ya kalau di profil saya. Di Bukit Mega Masabadi itu kami perusahaan biji plastik, distributor biji plastik. Saat ini lagi open recruitment untuk posisi sales eksekutif, finance admin, dan exim admin, dan juga kolektor. Biasanya mostly di HO sih Pak, di Cideng. Jadi untuk cabang belum buka. Kami juga ada cabang di beberapa kota, di Medan, Surabaya, Semarang, Solo, Gresik, juga Bandung. Bisa di-search di LinkedIn atau di Jobstreet PT Bukit Mega Masabadi. Bukit Mega spasi Masabadi. Nanti saya ketik juga di kolom chat seperti itu. Oke. Untuk di cabang itu apa nih? Distributor atau pabriknya? Pabrik biji plastiknya? Kita bukan pabrik Pak bentukannya, jadi gudang. Distributor ya berarti ya? Ya, distributor. Tapi bukan bentukan pabrik, jadi gudang. Gudang Yang ya. pabrik itu sister company-nya kami. Jadi kita yang jual, mereka yang olah. Oke. Berarti yang di kota-kota lain itu cabang ya gudang ya bentuknya berarti ya? Gudang dan juga kantor sih Mas. Kantor ya. Oke. Ya. Oke, ini dari Mbak Celia sudah share ya. Hit Corporation. Jadi mungkin kalau untuk saya sendiri adalah perusahaan bisa dibilang sebagai distributor dan juga prinsipal untuk produk hardware dan software untuk IT security product. Di mana kalau untuk saat ini perusahaan kita tidak ada cabang, jadi pusatnya kami adalah di Jakarta, tepatnya di Gandaria 8 Office Tower di daerah Kebayoran Lama. Untuk saat ini yang sedang kami buka adalah posisi untuk di account manager atau sales eksekutif, kepala pabrik, dan juga ada IT atau programming, social media spesialis, TikTok content creator. Kurang lebih itu sih yang saat ini kami buka. Oke. Ada yang mau tanya soal lowongannya? Mungkin kayaknya cocok ke saya nih gitu misalnya. Minta tanya ke Mbak Teresia atau Mbak Celia. Mbak, untuk lowongan ini kira-kira gajinya berapa lo? Boleh. Ya, zaman sekarang itu seharusnya open masalah gaji. Silakan ya. Saya kalau buka forum kayak gini, boleh teman-teman tanya kira-kira dapat apa fasilitasnya ya, atau mungkin staff dapat mobil nggak? Nah kan siapa tahu, tapi nggak mungkin lah ya. Silakan, mungkin ada yang mau tanya soal lowongannya? Dapat mobil tapi fasilitas kantor Pak. Ya, tapi kalau staff kan nggak mungkin. Kecuali sales ya, kecuali sales marketing. Silakan, Mas Rahmat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat malam, Ya. Pak. Malam. Perkenalkan, saya Rahmat, asal dari Palembang. Sekarang tinggal di Jakarta Timur. Selamat malam, Bu Teresia dan Bu Zelia. Saya tertarik nih dengan lowongan daripada Ibu Zelia tadi, menyebutkan ada loker tentang sebagai manajer ya, gitu ya. Kepala pabrik. Tadi ada gimana? Account manager. Account manager. Account manager ya.
Ya, adanya account manager tadi yang saya dengar memang. Untuk account manager. Oke, izin Bu Zelia, saya sangat tertarik dengan lowongan yang Ibu sampaikan. Terus untuk pengalaman kita, sebenarnya kita ada pengalaman di marketing konsultan, marketing manager konsultan di bidang industrial migas, batubara, dan geothermal. Apabila sekarang saya lagi stay, sekarang saya lagi bentuk tim untuk mengelola tender sendiri. Jadi apabila Bu Zelia membuka lowongan itu dan saya sangat berminat, mohon dibantulah Bu share nomornya biar bisa saya kirim CV ke Bu Zelia. Siapa tahu nanti saya beruntung kan bisa diterima gitu. Ya, Itu saja boleh sih Pak, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Di website Git Corporation nggak ada ini Mbak ya, nggak ada apa info lowongannya ya. ya. Kalau lokernya langsung ke Jump atau Glins dengan mengetik nama PT kami Pak, PT HIT Internasional. Karena kalau HIT Corporation itu grupnya. Oh gitu. Oke. Yang lain mungkin ada yang tanya? Di websitenya Mbak Teresia, kayaknya gitu aja ya, Empire. Nggak ada ini ya, posisi-posisinya. Enggak, kalau untuk website karena tim IT-nya nggak gitu ke handle untuk bagian website, jadi cuma ditulis aja karir@bukitmega untuk approach-nya. Ya. Sebenarnya website itu salah satu cara sih untuk branding juga. Betul, sebenarnya. Cuman di IT kami belum develop seperti itu sih. Ya harus di ini nih, IT-nya. Sister company kami yang lebih update sebenarnya. Oke. Silakan yang mau tanya mungkin terkait lowongan. Nah itu ya, kirim lamaran ke hrd.hitcorporation.com ya. Nah untuk teman-teman yang mau ngelamar ya, mungkin bisa ditambahin dapat informasi dari bincang rekrutmen ya, supaya Mbak Celia dan Mbak Teresia dapat informasi dari sini ya. Jadi jangan sekedar hanya melamar gitu aja ya. Jadi supaya bisa terdeteksi lah. Biar ternotis. Ya. Oke, silakan yang lain. Ada pertanyaan? Ya, jadi kalau nggak ada saya simpulkan ya. Jadi teman-teman masih paham ya. Pekerjaan seorang rekruter itu cukup berat. Pertama, rekruter itu adalah orang yang sering ditodong-todong. Ditodong sama siapa? Ya sama departemen-departemen. Kapan nih orang saya? Ya, gimana kok nggak dapat? Wah, nggak becus kerja, bener nggak nih? Ya kan, Mbak Teresia, Mbak Celia, kalau misalnya pengalaman pasti familiar dengan kata-kata itu. Sedangkan yang lamar, para pencari kerja, sering ngawur. Ya, salah satu contoh yang saya kasih contoh tadi, dibuka lowongan manajer yang lamar fresh graduate. Ya, iya sih dari universitas negeri. Iya sih IPK-nya cum laude. Tapi ya nggak masuk, Mbak. Nah, masa terus kemudian yang pinter ya IPK-nya 3,6, masa terus kemudian buta huruf sih? Ya kan? Sudah tahu lowongannya bukan untuk manajer tapi dilamar aja masuk. Ya. Jadi pelamar itu harus smart. Ketika Anda membaca lowongan kerja, bacalah dengan teliti. Apakah spesifikasi jabatan cocok dengan saya? Ya, yang nomor 1 misalnya, ya, yang ini banyak HR yang masih melanggar.
jenis kelamin. Ya, lowongan kerja seharusnya nggak boleh ada tertulis, tidak boleh tertulis namanya faktor-faktor diskriminan. Apa itu? Ya, faktor-faktor yang mendiskriminasi. Contohnya misalnya jenis kelamin itu nggak boleh. Ya, terus kemudian usia itu nggak boleh. Ya, memang jadi pekerjaan rekruter yang harus menyeleksi lamaran yang masuk. Ya, agama itu juga nggak boleh. Ya, ada juga yang terus kemudian diutamakan yang dekat daerah Bekasi misalnya. Ya, itu juga faktor diskriminasi. Ya, itu nggak boleh masuk lowongan kerja. Masih banyak akhirnya nggak paham. Ya, nah, pelamar juga harus paham bahwasannya nggak semua HR itu kompeten. Ya, saya kasih tahu, kadang saya langsung tembak si orangnya. Ya, di grup langsung saya bukan bermaksud jatuhkan, tapi saya kasih tahu. Nggak boleh lowongan seperti ini, nggak boleh lowongan seperti itu, harus seperti ini, harus seperti itu. Ikutin aturan undang-undang, ya. Saya kalau misalnya di grup ngomong ada yang salah, saya tembak, ya. Bukan maksudnya untuk menjatuhkan, tapi untuk mengedukasi. Saya nggak suka namanya edukasi terus kemudian ngomong sembunyi-sembunyi, ya. Karena ayat yang saya pegang, ya, lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Ya, karena yang saya kasih itu di dalam grup ada 400, 500 sampai 800 orang supaya yang lain juga baca, itu bisa jadi contoh. Ya. Nah, terus kemudian catatan yang kedua, nggak semua perusahaan itu HR-nya punya SOP yang benar. Selain kompetensi, ya, terus kemudian SOP-nya benar. Sekarang memang eranya candidate experience. Artinya apa? Kandidat itu dihargai. Contohnya misalnya apa? Seharusnya ketika seorang kandidat datang itu ada, mari silakan masuk, ya, duduk di ruangan ber-AC, disediakan minum, ya, atau mungkin permen. Itu seharusnya jadi standarnya seorang HR. Tapi jangan salah, ya, banyak perusahaan-perusahaan yang pelit dan HR-nya nggak paham. Ya, ketika pertama kali datang masuk ruangan, ya, ruangannya masih panas, AC-nya belum dinyalakan, banyak yang perusahaan seperti itu. Nah, Anda sebagai seorang pelamar seharusnya tanggap, oh perusahaan seperti ini berarti perusahaan yang nggak bagus. Ya, saya jamin ketika Anda masuk ruang tunggu, ruang meeting, ya, ruangan kecil lah, ya. Biasanya kalau misalnya dipanggil 1-2 orang terus kemudian ruangannya masih gelap, baru disuruh masuk panas, nggak ada minum, nggak disediain minum. Saya kasih tahu, cukup sekali saja Anda di sana. Ya, besok misalnya dipanggil, jangan masuk. Karena apa? Ya, dari situ aja Anda bisa melihat perusahaan ini sudah nggak punya SOP. Itu indikator pertama. Indikator kedua, cobalah main ke toiletnya. Kalau toiletnya bau pesing, toiletnya kotor, waduh, itu sudah perusahaannya pasti nggak bagus. Ya, saya pernah main ke perusahaannya teman, dulu sih perusahaannya teman, ya, dulu sih saya ngelamar di situ. Saya langsung hadap-hadapan dengan GM-nya, GM HR, ya, dan terakhir si GM HR ini masuk di grup HRBP, ya, perusahaannya bagus, ya, toiletnya bersih, itu aja masih ada dalam tanda petik hal yang tidak normatif di perusahaan tersebut, ya. Nah, apalagi perusahaannya yang kotor, jorok, cari perusahaan yang rapi, yang bersih, ya. Memang seperti kata peribahasa, ya, don't judge the book from its cover, ya. Ada juga yang covernya bagus, ya, tapi di dalam, aduh, kacau balau juga ada, ya. Lah, kelihatan di depan kacau balau Anda masukin, ya, di belakangnya malah lebih kacau balau, ya. Ini satu indikator. Nah, ya, jadi ketika kita melamar, ketika Anda melamar masuk ke perusahaan, nilailah perusahaan tersebut, ya. Jangan terus kemudian karena Anda
waduh saya butuh kerja Pak, butuh makan. Loh iya, semua juga butuh makan. Tapi terus kemudian ketika Anda masuk ke perusahaan yang amburadul, Anda merasa terjebak. Kayak kemarin tuh ada ya, awal-awal saya buat grup dunia kerja, ada yang keluar. Dia ngasih pertanyaan seperti ini. Apakah saya salah kalau misalnya terus kemudian saya sekarang keluar dari perusahaan? Ya, saya merasa dijebak. Waduh, saya merasa dijebak ya ngomongnya. Saya merasa disolimi. Perusahaan saya full office politik. Saya diperlakukan semena-mena sama atasan saya. Ya makanlah. Ya, dia baru masuk kerja itu sekitar 6 bulan. PKWT-nya 2 tahun. Ya saya bilang 1,5 tahun silakan dibayar di depan kali gajimu per bulan. Nah, saya ngomong seperti itu karena aturan memang seperti itu. Terus kemudian si yang tanya ini keluar dari grup. Waduh, nggak cocok grupnya sama saya loh. Yang nggak cocok yang saya kasih tahu ke Anda, apa Anda yang ngawur? Ya pertahankan, kan harus konsisten. Anda sudah tanda tangan PKWT 2 tahun, ya makanlah. Ya, kalau mau keluar ya bayarlah. Ya, ini lucu. Nah, ini sekalian saya sosialisasi nanti next. Saya akan bahas tentang perjanjian kerja. Seharusnya bagaimana Anda sebagai seorang pekerja itu paham tentang perjanjian kerja. Nggak terus kemudian karena kebutuhan perut, terus kemudian semuanya ditandatangan. Ngawur namanya. Terus asal kabur. Ya, kalau saya jadi HR perusahaan Anda kayak gitu, saya kejar sampai ke lubang tikus. Ya, saya mintain bayar. Beneran. Ya, ini untung banyak-banyak HR yang nggak paham aturan, nggak tahu caranya ngejar. Ya, jangan ketemu saya pokoknya. Ya, untung saya sekarang nggak di perusahaan. Kalau saya di perusahaan, waduh saya becek-becek tuh pekerjaan kayak gitu, saya habisin. Ya, jangan ngomong kejam, lalu sudah sepakat kok. Ya, saya punya tekniknya. Karena apa? Ya, saya paham nakalnya karyawan. Ya, saya sarjana hukum, ngerti bagaimana caranya ngejar sampai ke lubang tikus. Meskipun dalam tanda petik saya nggak mau ngajarin ke teman-teman. Ya, oke. Jadi itu beberapa catatan penting ya. Kalau mau ngelamar jangan asal ngelamar, baca. Kalau nggak cocok jangan dilamar. Kalau misalnya contoh ya, ketika Anda membaca lowongan misalnya, oh usianya nggak masuk, boleh nggak saya tanya ke HR-nya? Boleh. Ya, silakan kalau ada alamat emailnya ditanyakan. Nah, kalau misalnya si HR-nya nggak bales, ya jangan terus kemudian sakit hati, wah HR-nya nggak nganggap saya dan sebagainya ya. Tadi yang dikatakan Mbak Teresia, yang diurusi bukan Anda satu orang, Mas, Mbak, Bro, Sis. Ya, lamarannya itu ada ribuan. Nah, kalau terus kemudian ketika si rekruter membaca email Anda dibales, ya berarti ya syukur, ya alhamdulillah puji Tuhan. Kalau enggak, ya cari tempat yang lain. Ya. Nah, itu sih pesan saya. Ya, itu beberapa catatan saya. Mungkin Mbak Teresia atau Mbak Celia mau menambahkan lagi, silakan sebelum kita tutup nih. Silakan. Mungkin kalau dari saya sih lebih menambahkan lebih terkait skill kemampuannya aja sih Pak. Jadi kalaupun misalkan tadi kan kita bicara dia melamar, kalau memang dia merasa ada kemampuan atau kebutuhan sekalipun, ya dia di zaman sekarang sih kalau bisa dibilang yang saya lihat ya, multitasking itu harus sih Pak. Jadi ke situ aja sih. Ya, oke. Lanjut Mbak Teresia mungkin. Kalau di saya mungkin CV itu harus sesuai ya dengan kepribadian. Dalam artian apa yang tertulis di CV itu harus bisa sesuai dengan realita nanti waktu bekerja. Jangan ketika di CV ditulis ya begini ternyata realitanya nggak terlalu bisa. Jadi jangan terlalu apa ya menjual. Katakanlah memang rekrutmen dan rekruter itu kan proses menjual diri kan ke user. Jadi sesuai saja sama yang aslinya apa adanya. Dan jangan ditulis sedetail mungkin sampai KTP diupload itu nggak usah sih. Dan mungkin harus belajar untuk move on kali ya. Dalam artian kalau memang udah dikatakan tidak lolos, tidak suitable tuh
boleh di follow up tanya kenapa, tapi ya terimalah apa adanya, seperti itu Pak. Paling tambahan dari saya. Oke, ya. Nanti minggu depan ya kita akan bahas tentang CV ya. Teman-teman boleh ngajak teman-teman yang lain. Tapi di sini sih banyak grup RPP ya. Padahal saya nggak share di grup ya. Tapi di diskusi ini sih sebenarnya tadi saya share ya. Nggak apa-apa. Nanti next time ya. Teman-teman mungkin yang AR yang di sini bisa ikutan ya. Bisa ikutan sharing juga. Oke ya. Menarik sekali ya diskusi malam ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Mbak Celia dan Mbak Teresia ya atas partisipasinya. Semoga yang kita diskusikan malam ini ya, karena nanti pasti akan saya upload ke YouTube ya. Yang lihat juga banyak, yang paham juga banyak, yang teredukasi juga banyak ya. Terima kasih untuk yang sudah join ya, penanya-penanya tadi juga. Mungkin nanti next time bisa ikut lagi karena semoga bisa kita akan adakan ya minimal sebulan sekali lah ya dengan topik-topik yang next time yang lebih menarik. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih partisipasinya. Selamat malam, sukses semuanya, sehat selalu ya. Oke, terima kasih Pak Ferry, Bu Zelia, dan semuanya. Selamat malam, Oke, selamat selamat bersiap. malam ya. Selamat malam. Oke.